Bab 2722. Tuan Muda Ye, terserah kamu. Mile tampak tenang. Kak Pena, kamu sudah lihat kota ini belum? Jika kita menyelamatkan kota ini, pahala kita tak terhingga. Bagaimanapun juga, dia ingin membuat Pena Kebenaran Agung ikut terlibat. Pena Kebenaran Agung menghela nafas dengan suara rendah. Mile, sudah kubilang berkali-kali kalau segala sesuatu ada hukumnya tersendiri dan kita tidak boleh ikut campur secara paksa. Kamu ingin campur tangan, itu urusanmu, tapi aku bisa, karena aku adalah penegak aturan. Jika aku ikut campur, seluruh dunia akan kacau balau. Mile terdiam beberapa saat dan berkata, apa kamu yakin tidak ingin ikut campur? Pena Kebenaran Agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Terhadap Mile ini, dia benar-benar merasa sakit kepala. Tidak bisa lawan, tidak bisa marah dan orang ini malah suka membuat masalah, benar-benar membuatnya pusing. Mile tersenyum dan hendak berbicara, tapi pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, untuk apa kamu cari pena rusak ini? Pena rusak ini tidak ada gunanya sama sekali, biarkan saja Kak Destiny membunuhnya. Pena Kebenaran Agung berkata dengan suara dalam, menara rusak, jangan buat masalah. Menara kecil mencibir, pena rusak, sampai sekarang kamu masih belum mengerti satu hal, yaitu apakah majikan muda benar-benar membutuhkan bantuanmu? Apakah ayah majikan muda tidak lebih hebat darimu? Apakah adik majikan muda tidak lebih hebat darimu? Apakah kakak tertua majikan muda tidak lebih hebat darimu? Mereka semua lebih hebat darimu, tapi majikan muda tetap saja mencarimu. Apa kamu tahu kenapa? Pena Kebenaran Agung terdiam beberapa saat, lalu berkata, kenapa? Menara kecil berkata dengan lembut, aku juga tidak tahu. Brengsek. Pena Kebenaran Agung langsung marah dan berkata, apa kamu ini beracun? Menara kecil menghela nafas dengan suara pelan, pantas saja kamu dulu dihajar oleh Kak Destiny. Coba kutanya padamu, apa kamu benar-benar bersedia menjadi sebuah pena dalam hidupmu? Apakah tidak ada mimpi? Pena Kebenaran Agung berkata dengan nada ringan, mimpi apa? Menara kecil berkata, ikuti majikan muda dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Pena Kebenaran Agung menulis, majikanku sangat hebat. Menara kecil bertanya, apa dia sehebat Kak Destiny? Pena Kebenaran Agung. Menara kecil berkata, majikan muda, jangan cari bocah ini lagi. Kita lakukan saja kerjaan kita, kamu dan aku bekerja sama, separuh dunia ini milik 3 pedang dan separuhnya lagi milik kita. Wajah Mile penuh garis hitam. Pada saat ini, Yesian di samping juga ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye. Mile menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, bisa bawa aku pergi temui orang yang di penjara. Yesian mengangguk, bisa. Tuan Muda Ye ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile bertiga mengikuti Yesian berjalan menuju kejauhan. Sepanjang jalan, Mile melihat banyak orang yang berwajah pucat. Orang-orang ini sangat aneh. Kamu bilang mereka sudah mati, tapi jiwa dan raganya masih ada. Jika kamu bilang mereka belum mati, tapi mereka terlihat sangat tidak normal. Segera, Mile mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa elemen kehidupan orang-orang ini sangat ekstrim. Ada kekuatan misterius di tubuh mereka yang terus-menerus mengikis elemen kehidupan dan jiwa spiritual. Saat ini, Yesian tiba-tiba berkata, teknik kutukan yang sangat kejam. Orang itu tidak hanya memenjarakan kami, tetapi juga menerapkan teknik kutukan yang sangat kejam kepada kami. Di pertengahan bulan, tubuh fisik dan jiwa spiritual kami akan terkena serangan balik oleh kekuatan misterius. Serangan balik kekuatan ini. Berbicara sampai di sini,
dia menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Mile tiba-tiba berkata, "Tunggu." Setelah berbicara, dia berhenti. Ye Xian berbalik melihat Mile. Mile berjalan di depannya dan dia merentangkan telapak tangannya, kemudian dengan ringan menekannya di dada Ye Xian. Saat berikutnya, tubuh Ye Xian bergetar hebat. Setelah itu kekuatan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Xian. Boom! Pupil mata Mile tiba-tiba menyusut, tangan kanannya tiba-tiba terbuka lebar. Kekuatan garis darah yang mengerikan menyembur keluar dari telapak tangannya dan pada saat yang sama, ada juga api hitam kekacauan. Begitu kekuatan itu keluar, tubuh Ye Xian diselimuti oleh kekuatan garis darah dan api hitam kekacauan. Boom! Tiba-tiba, tubuh Ye Xian bergetar hebat dan kekuatan mengerikan terus-menerus keluar dari tubuh Ye Xian. Mile menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan garis darah di tubuhnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Ah! Pada saat ini, Ye Xian tiba-tiba menjerit, fitur wajahnya langsung berubah. Ekspresi mata Mile berkilat energi jahat, tekan. Suara itu jatuh, tangan kanannya tiba-tiba menekan ke depan dan kekuatan garis darah yang mengerikan tersapu. Pada saat ini, tiba-tiba dari tubuh Ye Xian muncul kekuatan mengerikan. Boom! Dengan suara ledakan, Mile mundur ratusan kaki jauhnya dan kekuatan misterius itu mengalir kembali ke tubuh Ye Xian seperti air pasang. Kemudian tubuh Ye Xian lemas dan langsung berlutut di tanah. Seluruh orangnya berkeringat deras, tubuhnya juga bergetar hebat. Di kejauhan, ekspresi Mile terlihat sangat serius. Dia melirik ke tangan kanannya sudah robek sepenuhnya. Dia barusan tidak mengaktifkan armor Yana. Mile memandang Ye Xian dari kejauhan, dia tidak menyangka kekuatan garis darah dan api hitam kekacauan tidak dapat memadamkan kekuatan kutukan di tubuh Ye Xian. Menakutkan sekali. Pada saat ini, Ye Xian juga tersenyum kecut, "Tuan Muda Ye, tidak ada gunanya." Mile muncul di depan Ye Xian dan berkata dengan suara dalam, "Maaf." Ye Xian menggelengkan kepalanya, "Mungkin ini takdirku." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Apa kamu bersedia mencobanya lagi?" Ye Xian menggeleng dengan cepat, "Jangan sekarang, badanku sudah lemah, tidak bisa lagi menahan kekuatan barusan, aku harus istirahat sebentar." Mile mengangguk, "Oke, kalau begitu bawa aku temui tahanan itu." Ye Xian mengangguk, lalu bangkit perlahan dan berkata, "Tuan Muda Ye ikut denganku." Semua orang terus berjalan menuju kejauhan. Dan pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras dari kejauhan. Mendengar tawa yang keras tersebut, wajah Ye Xian berubah drastis. Saat berikutnya, seorang tetua muncul di hadapan semua orang. Ini buru-buru berkata, "Raja Hantu Sima." Sima memandang Ye Xian yang lemah dan tertawa, "Ye Xian, tidak disangka kamu membuat dirimu begitu lemah, Tuhan benar-benar membantuku, haha." Saat berbicara, dia langsung hendak menyerang. Tetapi saat ini, wajah Ye Xian berubah drastis, dia buru-buru berjalan ke arah Mile. "Sima, Tuan Muda Ye ada di sini, kamu jangan macam-macam." "Tuan Muda Ye." Sima sedikit mengernyit, dia menatap Mile. Saat melihat Mile, matanya bersinar karena kegembiraan, "Garis darahmu ini, kualitas super." Mile tertawa, ingin melahap. Mendengar ini, Sima tiba-tiba menunjukkan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia menatap Mile, "Apa kamu datang sendiri?" Mile mengangguk. Sima menatap Mile, "Siapa kamu?" Mile merentangkan telapak tangannya, sebuah buku kuno muncul di tangannya. Dia tersenyum ringan, "Dekan Akademi Guanxuan, Mile Ye." Sima menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya." "Mile." Sima melirik ke arah Mile,
lalu menunjuk ke arah Yesian. Ini dendam antara aku dengan dia, jangan ikut campur. Miley menggelengkan kepalanya, kamu tidak boleh membunuhnya. Sima segera menunjuk ke arah Miley dengan marah, siapa kamu? Pedang biru gaib dari pinggang Miley tiba-tiba terbang keluar dan pedang ini mengandung jiwa pedang dunia yang menakutkan. Saat pedang biru gaib terbang, wajah Sima berubah drastis, kedua tangannya langsung menghadang ke depan. Boom! Sima terguncang mundur ribuan kaki oleh pedang ini dan segera setelah dia berhenti, lengannya terbelah, darah pun berceceran. Melihat pemandangan ini, mata Bella di samping tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius, dia terkejut. Dia tahu Miley sangat kuat, tetapi dia tidak tahu Miley ternyata begitu kuat. Perlu diketahui, Sima ini adalah seorang alam dewa leluhur. Namun, Master Alam Dewa Leluhur terluka oleh pedang Miley. Ini sangat mengerikan. Sima menatap Miley, kamu seorang kultivator pedang. Miley mengangguk, kemudian merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib bergetar hebat. Pada saat yang sama, jiwa pedang dunia menyapu tubuhnya, dan dalam sekejap, gelombang momentum pedang yang menakutkan langsung menyelimuti arena. Melihat pemandangan ini, wajah Sima tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berkata, bicara, kita bisa bicara. Miley. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, aneh. Kenapa musuh sekarang tidak gigih? Miley memandang Sima, bicara. Sima mengangguk cepat, aku bersedia bicara. Sebenarnya, aku juga orang berpendidikan. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah buku kuno muncul di tangannya. Dia memandang Miley dan berkata dengan serius, sesama orang berpendidikan, harusnya menyelesaikannya masalah dengan metode berpendidikan. Miley berpikir sejenak, lalu mengangguk, kamu benar. Ayo berpikir logis. Mendengar ini, Sima merasa lega. Dia melirik ke arah Miley dan berpikir dalam hati, bocah ini sangat mudah dibodohi. Di kejauhan, Miley tersenyum dan berkata, Raja Hantu Sima, apa kamu tahu kenapa aku datang ke sini? Sima ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Miley menunjuk pena kebenaran agung di pinggangnya, kamu tahu benda ini? Sima melirik pena kebenaran agung dan berkata dengan suara dalam, pena kebenaran agung. Pada saat ini, ada sedikit keseriusan di matanya. Miley mengangguk, pena kebenaran agung, apa kamu tahu apa yang aku lakukan? Pena kebenaran agung. Sima menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Miley tersenyum dan berkata, bodoh. Aku datang ke sini di bawah utusan pena kebenaran agung. Datang ke sini hari ini adalah untuk menyelamatkan kalian. Mendengar ini, Sima tertegun, lalu berkata, selamatkan kami. Miley mengangguk, pena kebenaran agung mengetahui kalian sangat menderita di sini, jadi aku diutus secara khusus untuk menyelamatkan kalian. Sima sedikit curiga, sejauh yang aku tahu, pena kebenaran agung ini sepertinya tidak begitu baik hati. Miley tersenyum dan berkata, serius, pena kebenaran agung yang memintaku untuk menyelamatkan kalian. Kalian ikut aku saja. Yesian. Sima memandang Miley dan tidak berbicara. Miley tersenyum dan berkata, kamu tidak percaya. Sima mengangguk. Miley tersenyum, lalu berkata, lalu menurutmu kenapa aku punya pena kebenaran agung? Setelah hening sejenak, Sima berkata, apa kamu benar-benar diperintahkan untuk menyelamatkan kami? Miley mengangguk dan berkata dengan serius, benar sekali. Sima menatap langsung ke mata Miley, kau berani bersumpah tidak? Miley buru-buru berkata, berani. Tentu saja aku berani. Pada saat itu, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, kamu jangan sembarangan sumpah, sumpah ini mengikat kamu.
Menara kecil tiba-tiba berkata, dia punya adik. Pena kebenaran agung terdiam beberapa saat dan berkata, Tuan Muda Ye, terserah kamu. Bersambung.